adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Dan juga jangan lupa kalau yang lagi sakit atau kurang enak badan, jangan lupa makan makanan bergizi dan juga minum obat yang teratur. Nah, untuk pagi ini Kakak Gibi yang akan bercerita. Tahu dong, Kakak Gibi udah muncul mukanya di sini, artinya Kakak Gibi yang bercerita. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai cerita, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang kita akan masuk ke cerita kita. Kalau gitu semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala karena kita mau berdoa untuk memulai cerita kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dan teman-teman kami seiman di rumah kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami ibadah online dan mendengarkan cerita firman Tuhan secara online, tapi kami tahu Tuhan bahwa hati kami, hati anak-anak sekolah minggu sudah siap mendengarkan cerita. Berbicaralah Tuhan sebab kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik. Nah, kita mau masuk mendengarkan cerita nih. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu. Adik-adik pernah nggak punya harapan atau keinginan? Ayo, yang pernah punya harapan atau saat ini punya harapan atau keinginan, acungkan jari ke atas, angkat tangan ke atas. Biasanya adik-adik itu mengharapkan apa sih sebenarnya? Ayo, kalau kakak Gebi ya, kakak Gebi pengen banget nih. Pernah dulu pengen banget jalan-jalan, terus makan makanan yang enak, terus punya mainan. Apalagi kalau di zaman pandemi sekarang, kakak Gebi pengen banget nih keluar rumah tanpa harus khawatir tentang kesehatan. Adik-adik pernah nggak seperti itu? Pasti pernah kan merasakan apa yang kayak kakak Gebi rasakan? Pasti adik-adik pernah punya harapan atau keinginan. Nah, kalau harapan atau keinginan adik-adik itu terkabul, adik-adik seneng nggak? Kalau kakak Gebi ya, seneng banget. Kakak Gebi bisa kesenengan sambil nari-nari terus joget-joget. Adik-adik juga kayak gitu nggak? Nah, sama kayak kita adik-adik, bangsa Israel juga pengen banget dan punya harapan sekali untuk segera lepas dari semua penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, mereka sangat mengharapkan kedatangan Mesias. Sama seperti kita juga sangat mengharapkan kedatangan Mesias di hidup kita untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang akan dilakukan oleh Mesias di dunia ini? Siapa sih Mesias itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, benar. Mesias itu adalah Yesus. Nah, untuk menyelamatkan dunia ini, Yesus rela untuk mengorbankan dirinya. Nah, di kitab Yesaya 53 ayat 3-7 telah dikatakan bahwa Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu kenapa sih mati buat kita? Dan kenapa sih dia mau untuk menebus segala dosa kita? Kan kita yang berdosa, kan kita yang nakal. Kenapa Tuhan yang disalibkan? Ada yang bisa jawab? Karena Allah sangat mengasihi kita manusia, sehingga Allah tidak mau kita itu mati karena dosa kita, melainkan kita harus selamat. Maka dari itu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini dan menebus segala dosa kita. Nah adik-adik, besar banget kan kasih Allah itu? Besar banget kan cintanya Allah buat kita? Terus kita itu kalau sudah dikasihi sama Allah, dicintai oleh Allah, kita harus bagaimana dong? Ada yang tahu nggak kita harus bersikap seperti apa? Nah, sebagai anak-anak Allah yang sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah, kita harus menjadi anak yang taat, anak yang baik, dan anak yang selalu percaya dengan rencana Tuhan. Karena apa? Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah buat kita, rencana yang baik buat kita.
Nah, kalau taat, gimana sih Kak caranya taat sama Tuhan? Gampang adik-adik. Adik-adik punya papa mama kan? Papa mama adalah Allah yang kelihatan. Jadi, apapun yang papa mama katakan harus dituruti. Bener banget. Lalu, emang orang tua itu cuma papa mama doang Kak? Oh, tidak adik-adik. Orang tua itu banyak, yaitu papa mama, ada uda, ada inang uda, ada tulang, ada nan tulang, ada opung, ada bowu, ada amang boru, dan semua orang yang lebih tua adalah orang tua. Jadi kalau kakak gurunya memberitahu adik-adik yang baik, adik-adik mau nurut nggak? Harus nurut. Kenapa? Karena kakak guru sekolah minggu juga orang tua adik-adik. Dan adik-adik harus mentaati semua omongan orang tua. Lalu apalagi Kak? Ya, ada lagi, yaitu kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi abang, kita harus mengasihi adik, kita harus mengasihi teman kita dan semuanya. Lalu kita boleh nggak berbuat jahat? Oh, tidak boleh. Masa kita udah dikasih Tuhan terus kita berbuat jahat? Emang itu bagus? Enggak kan? Itu adalah perilaku buruk. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau untuk menjadi anak yang selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan cara taat, berpengharapan kepada Tuhan Yesus, dan selalu nurut sama perintah Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Kakak Gaby juga mau. Nah kalau gitu cerita kita hari ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tahu kan lagunya? Yuk bangkit berdiri. Kalau yang tahu kita nyanyi lebih keras. Kalau yang belum tahu, yuk sama-sama kita belajar ya. Berdiri semuanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jangan caranya menunggu damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan
sekarang firman Tuhan sudah selesai, bernyanyi pun kita sudah selesai. Kalau gitu semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk menutup cerita kita pada hari Minggu ini. Yuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar kepada hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami masih suka nakal, masih suka melawan orang tua, masih suka berantem dengan teman, berantem dengan saudara, dan tidak taat dengan apa yang orang tua kami katakan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dan kami berjanji Tuhan, mulai saat ini kami mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Anak yang taat akan Tuhan, yang nurut apa kata papa mama, yang tidak bertengkar dengan teman maupun saudara. Tuhan, ajar kami untuk hidup penuh dengan kasih seperti yang Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, papa, mama, dan semua anggota keluarga di rumah, Kakak Gaby mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya dan sehat selalu.